Baik, judul kita adalah rezeki. Judul kita tentang rezeki. Rezeki dari 3 huruf. Ra, Zai, Qaf. Rezeki, rizqun, rezeki. Apa arti rezeki? Ma ya'kuluhul mamluk min malikihi. Anggaplah saya orang kaya, setuju? Yang tak setuju tak apa-apa. Saya orang kaya zaman dulu saya orang kaya. Lalu di samping saya ini budak-budak. Bukan budak orang Melayu, budak hamba sahaya. Maka waktu saya sedang makan, ada kepiting, ada ikan, ada sembilang, ada gonggong. Budak-budak di samping saya ini boleh tak makan? Tak boleh, karena saya cuan. Ini nampaknya tak percaya dia saya yang kaya. Kita ulang balik ceritanya. Saya tuan, orang kaya. Lalu saking kayanya dulu orang kalau sudah kaya, sebelum Islam datang, dia punya budak, hamba sahaya. Maka waktu saya makan, ini budak-budak ini tak boleh makan. Tapi pas saya mengambil daging ikan, saya masukkanlah daging ikan itu ke piring budak. Waktu saya ambil udang, saya potong sedikit, saya kasih ke piring budak. Makanan yang saya masukkan ke piring budak sahaya tadi disebut dengan, itulah dia asal muasal kata rezeki. Makanya orang kalau tak makan, kau sudah makan? Belum ada rezeki lagi hari ini. Ini rezeki makna khusus, sempit, hanya makanan saja. Lalu setelah Islam datang, maka rezeki menurut Islam, rezeki menurut Islam maknanya luas. Apa itu rezeki menurut Islam? Ma yuntafa'u bihi, sesuatu yang bermanfaat. Ibu punya kawan suka membawa pengajian, rezeki atau tidak? Rezeki. Bisa ibu makan kawan itu. Tapi tadi katanya makna rezeki makanan yang diberi tuan kepada budak. Itu makna khusus. Makna umum adalah semua yang bermanfaat. Maka semua yang mendatangkan manfaat adalah rezeki. Itu di luar ada mobil parkir. Apakah mobil itu rezeki? Jangan jawab dulu. Di luar sana ada mobil parkir. Apakah mobil itu rezeki? Tengok dulu. Kalau dia mendatangkan manfaat, maka dia. Kalau mobil itu bawa sabu-sabu, tidak rezeki. Suami ibu rezeki. Udah ada yang belum dapat? Mudah-mudahan dapat insyaAllah. Amin. Suami ibu rezeki, tapi tak pernah ngasih uang belanja. Muka ibu kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru. Cakapnya kasar. Apakah dia rezeki? Bukan saya ngomong, ibu yang bilang. Tidak. Hati-hati pak. Bapak bukan dianggapnya rezeki. Balik dari sini bang, baru aku tahu kau rupanya bukan rezeki. Hantu kau bang. Nah maka wahai suami, berubahlah kalian menjadi rezeki bagi istrimu. Betul? Udah, sampai di sini jelas makna rezeki. Nanti kalau ada orang bertanya, dari mana tadi? Dari masjid. Masjid apa namanya?
Masjid Ar-Rahmah. Rahmah arti kasih sayang. Dari mana tadi? Dari Masjid Ar-Rahmah. Apa judul kajiannya? Rezeki. Apa arti rezeki itu? Entah, aku pun tak ingat. Tak apa-apa kata Ustaz tu, aku asik moto-moto aja. Apakah HP ini rezeki? Rezeki. Karena dengan HP dipakai merekam MP3 video YouTube, mendatangkan ada mak-mak asik main HP sampai anak masuk ke gulai. Apakah HP-nya itu rezeki? Sekarang sudah bisa membedakan bahwa satu benda bisa rezeki, bisa laknat. Mobil belum tentu rezeki. Makanya yang kita minta itu bukan mobil. Yang kita minta bukan HP. Yang kita minta bukan rumah. Tapi yang kita minta rezeki. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ya Allah. Pagi berdoa, zuhur datang orang bertamu ke rumah. Siapa kamu? Mau bertamu ke rumah Pak Haji. Mau ngapain? Menjumpai anak Pak Haji. Siapa namamu? Rezeki. Inilah doa yang paling makbul. Sayangnya cuma ada di sinetron. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan. Tapi ketika minta rezeki, wa barakatan fir rizqi. Rezeki ada barokahnya. Karena tak semua orang yang dapat harta kenikmatan ini baterai mikrofon ini rezeki. Ini putus-putus ini rezeki apa tidak? Hebat Masjid Ar-Rahmah ini. Baru 20 menit dah ganti. Berarti sejam ini 3 kali ganti. Saya tausiah 1 jam 60 menit. Setelah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang udah saya jelaskan jangan tanya lagi. Nanti pas giliran tanya jawab, Ustaz, apakah arti rezeki itu? Itulah yang aku jelaskan tadi. Nah, sekarang kita bahas pembagian rezeki. Ada namanya rezeki badan. Ini dari bahasa Arab nih, badan. Tahu badan? Badan. Badan ini ada rezekinya. Apa itu rezeki badan? To'am. To'am. Bahasa kampung kami, food. Makan. Ibu sudah makan? Belum ada. Patutlah gendangnya lemes. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Nah, yang pertama rezeki badan itu adalah makan. Sekarang banyak ibu-ibu takut makan. Ibu udah makan? Enggak. Diletakkan di atas piring nasi, udang, ayam, kepiting, telur puyuh. Tidak dimakan, ditengoknya. Dihirup. Kenapa tak makan? Takut gepok. Saya selama di Batam, pergi ke Tanjung Pinang, semalam di Moro, semua makanan makan nih saya makan. Mau kepiting, mau gonggong, mau dari dulu. Pergi ke Sulawesi, makan. Pergi ke Banjarmasin, makan. Pergi ke Aceh, makan. Ada gemuk-gemuk. Jadi ternyata orang gemuk itu bukan faktor makanannya, tapi faktor pola makan. Kalau pola makannya tepat, tidak menaikkan berat badan. Contohnya nih.
Oleh sebab itu maka jangan takut makan. Ibu jangan takut, makan aja. Cuman jangan banyak. Nabi itu makan sedikit. Nabi itu makannya sedikit. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sampai sedang pengajian pun mengunyah. Yang mengunyah jangan tersinggung. Saya tak ada nyindir, tak ada. Tak nampak saya. Cuman keceplosan aja dari mulut. Makan. Orang kerja cari duit untuk makan. Pulanglah bapak, membawa duit 1 koper, lalu dia bilang sama istrinya, "Oh my darling, ini ada duit dari kantor 1 koper." Apa cakap ibu? Alhamdulillah. Tanya dulu, duit ini dari mana? Asal muasalnya kemana? Datang dari mana, mau kemana? Karena kalau sampai dimakan makanan haram, duitnya merah, 100.000 merah, baik yang halal maupun yang haram. Memangnya nampak kalau halal merah, kalau haram hitam, kalau makruh abu-abu. Tak ada. Tanya dulu, bang ini dari mana? Ini dari hasil sogok pungli tadi adinda. Abang jangan kasih aku dan anak-anakku makan haram. Bawa duit di sana. Lebih baik kami makan sepiring berdua daripada makan haram di restoran yang mewah. Betul? Ini berat ini cakap nih bu. Bukan sembarangan. Banyak juga orang mengatakan haram. Kenapa haram? Belum dapat. Begitu dapat halal. Ingat, tidak semua makanan itu rezeki. Saya ceramah, selesai ceramah dikasih roti, lemper, bakwan, bolu, brownies. Pas mau saya makan, tertulis bank konvensional. Berarti riba. Kalau riba haram. Apa kata setan? Makan aja mat, tak apa-apa sebiji. Nanti habis makan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kata setan, makan. Tapi apa kata bisikan malaikat? Kalau kau makan sebiji bakwan ini, sebiji bakwan berubah menjadi setetes darah, darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, isi otakmu haram, maka otakmu itu memikirkan yang haram. Jangan heran kalau ibu ngobrol sama orang 5 menit, menit pertama aja yang halal, habis itu otaknya haram aja. Ini gara-gara makan bakwan maka beralihlah dari riba ke bank syariah. Terserah bank syariah apa, BRI syariah, tapi paling bagus dia punya kita lah, Bank Riau Kepri Syariah. Nah, ini jangan-jangan agen ini. Tentu kampung halaman kita dulu kan, betul? Nah, makanan jangan lupa makan. Kerjanya rentenir, membungakan duit, menganakkan duit. Bertamu kita ke rumahnya, dikasihnya lontong sayur, mau ibu makan? Haram. Habis dikasih lontong sayur, haram. Habis itu dikasihnya teh susu, haram. Dikasihnya amplop duit, haram. Pas dibuka $1.000 Singapura. Tengoklah cepatnya. Rupanya haram karena sedikit. Makanan namanya ta'am. Habis itu apa lagi?
Yang untuk badan syarab, drink, minuman. Lebih baik air putih tapi halal daripada teh manis haram. Cuma saya dikasih air putih halal. Jangan buatkan teh manis karena leher Ustadz panas. Leher panas sedang berceramah, dituangkan air panas, putus pita suara, maka nanti datang ceramah tak ada lagi suara. Maka bagus kasih air putih. Nah, begitu juga nanti kalau ada tamu datang ke rumah, kasih aja air putih. Tak ada teh manis, lebih baik air putih halal daripada teh manis Arab. Kau pelit bilang aja atau sebagai dalil. Diminum susu 1 gelas diberi dari duit haram. 1 gelas susu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kalau gitu duit haram ini jangan belikan baju. Kalau begitu duit haram ini jangan belikan makanan, jangan belikan minuman, jangan belikan pakaian. Kalau gitu apa? Belikan aja mobil. Maka ada orang yang berdoa. Apa kata dia? Ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Pertama, mat'amuhu haram. Kedua, masrabuhu haram. Ketiga, melbasuhu haram. Yang dipakainya itu hidup kita ini cuma 2. Makan, pakai. Makan, pakai. Makan, pakai. Rumah itu dimakan apa dipakai? Ada orang makan rumah. Mobil itu dimakan apa dipakai? Dipakai. Maka engkau cuma 2. Makan, pakai. Jagalah makanmu halal dan pakaianmu halal. Berdoa siang malam. Ya Allah, kasihkan anakku soleh. Berikan suami yang baik-baik. Istri yang sejuk di mata, rumah yang berkah. Tapi karena makan dan pakainya haram, doanya tak dikabulkan Allah. Ini masalah rezeki ini mesti hati-hati. Karena sekarang orang tak peduli lagi masalah rezeki. Ini Arab, ini Arab, ini Arab. Ustadz, yang haram aja yang payah. Ustadz, sedang yang haram aja payah. Apalagi yang tengok hafal semua. Ini kalau ada orang ngomong begitu nanti, sedang yang haram aja payah, apalagi yang halal. Ini orangnya belum mengaji. Makanya judul yang dipilih pengurus Masjid Ar-Rahmah, Masya Allah, kajian muslimah. Oh, patut mak-mak banyak. Saya tadi heran, kenapa perempuan aja isinya? Rupanya itulah pentingnya Ustadz, sebelum mulai baca dulu. Kajian muslimah, Majelis Taklim Ar-Rahmah. Bersama Ustadz Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi ama-ama. Tema makna rezeki dalam Islam. Kenapalah mak-mak ni milih judul rezeki? Supaya dia jangan memaksa lakinya untuk pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang luntang pat. Karena banyak suami sekarang stres depresi. Umur pendek gara-gara bini memaksa. Abang kalau tidak sanggup pulang bawa kicang Innova Luxury jangan balik. Akhirnya bapak itu pun pucat, stroke, stres, mati. Nanti tak lama lagi akan keluar Komisi Perlindungan Laki-laki. Saking banyaknya laki-laki tertekan oleh mak-mak. Makanya video hari ini tolong direkam, ditonton oleh seluruh
mak-mak se-Indonesia. Biar mereka tengok siapa yang punya acara. Ar-Rahmah Batam. Masya Allah, mengalir pahalanya kepada mereka semua. Jadi setelah menonton acara ini, nanti komen mereka di YouTube. Terima kasih mak-mak Batam, terima kasih mak-mak Batam, terima kasih. Sejak nonton ini istri saya menjadi tidak banyak tuntutan. Rela saja pasrah setelah mendengar ini. Amin ya Rabbal. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah masih ada orang sekarang yang takut makan haram? Ada. Datang orang dari kantor membawa duit. Ustaz Somad kenal sama Pak Anu? Kenal. Dulu kami datang ke kantornya, kami bawa duit sekoper. Karena kami mau melewatkan proyek. Pak, Bapak yang jebolkan proyek ini kan Pak? Ya, ini kami kasih duit 1 koper. Kami tahu anak Bapak sedang kuliah di Australia. Bapak perlu duit, gaji Bapak tak banyak. Ini ambil Pak, yang penting proyek kami lewatkan. Apa kata dia? Bawa duit mau pulang, aku tak mau memberi anak biniku makan haram. Kadang-kadang suami ini istiqomah, bini ini di rumah. Tapi bininya ini bukan anggota Ar-Rahmah. Kalau anggota ini baik-baik. Makanya suami-suami se-Indonesia, kalau ada yang tak baik, daftarkan segera menjadi anggota Majelis Taklim Ar-Rahmah. Mereka ini ikhlas semua, baik, orangnya ridho, orangnya sabar. Kasih sebulan 100.000, sabar. Dalam syarat, sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Di situ letak sabar. Makanya dulu bapak sebelum akad nikah, setelah akad nikah disuruh baca sirat ta'liq. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ingat itu bapak ayatnya. Waktu disuruh baca sirat ta'liq, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergawilah istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf artinya urf. Urf artinya tradisi. Kira-kira tradisi di Batam, tradisi memberi belanja yang tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, yang sedang-sedang berapa kira-kira? Saya tak tahu. 6 juta. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Maka kalau ada suami yang mengasih 1 juta, maka ibu boleh mengambil 5. Saya ulang sekali lagi. Belanja itu ikut bil ma'ruf. Urf, tradisi di satu daerah. Jangan pakai standar Amerika. Mati tegak bapak itu nanti. Pakai standar dolar. Walaupun dekat dari Singapura, jangan pakai standar Singapura. Standar Batam. Tadi kata Pak Haji, tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, 6 juta. Maka kalau ibu dikasih belanja 1, ibu wajib tanya dia, Bang, ini kenapa segini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka perempuan jangan dibodoh-bodohi. Ini semua namanya adalah rezeki badan, ta'am, makanan, syarab, minuman, libas. Libas bukan campur. Libas. Hunna libasul lakum. Perempuan ini pakaian bagi laki-laki. Abdul Somad berani berceramah memakai 3 lapis pakaian. Lapis pertama putih, lapis kedua ungu, lapis ketiga sorban. Kalau ada bapak-bapak sampai pakai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Dari pakaianlah kita tahu orang itu apa dan siapa.
Dari mana Bapak Ibu tahu saya ustaz? Dari pakaian. Maka saya pakai ini. Coba kalau saya lepas ini, lepas pula ini. Ini gundul nih balik umroh. Kalau pas rambut panjang kemarin, entahlah. Kenapa Ustaz pakai sorban? Banyak orang tak kenal. Kalau saya datang pakai kemeja, nanti panitia bertanya, Ustadznya mana? Ustadznya mana? Sangkanya saya supir. Oleh sebab itu pakaian menentukan identitas. Gara-gara itulah maka Pak Kapolsek pakai pakaian polisi. Supaya jelas, jangan sampai nanti di jalan, sana Pak, sana, yang pakai sini. Aku ini polisi. Yang kau suruh-suruh. Tapi kalau udah kita pakai pakaian, maka jelas. Tapi sesuai. Polisi pakai pakaian polisi, tentara pakai pakaian tentara. Kalau ada preman pakai pakaian polisi, tangkap. Penipu, pembohong. Ibu sudah diberi Allah rezeki pakaian clothes, pakaian ibu yang baik-baik. Tadi kami sebelum di sini makan tadi. Sebelum datang kemari makan. Di tempat makan tadi sedih saya. Banyaklah orang Batam ini yang tak dapat rezeki, dapat pakaian. Lama saya tengok. Astagfirullah. Baju kurang kain. Menengok ketiak itu hilang selera makan. Siang pula. Siang panas, makanan tuh pedas, meleleh ya. Jadi Ustaz tengok tadi, tidak saya tengok, tertengok. Dia sedang makan, tengok, ay. Itu waktu masih duduk, pas berdiri, rupanya kain pun tak terbeli. La ilaha illallah. Bersyukurlah Bapak Ibu dapat rezeki, betul? Rezeki makan sudah, rezeki minum sudah, rezeki pakaian sudah. Anak-anak cucu kita dapat rezeki yang baik-baik insya Allah. Nah, ada namanya satu lagi, ini rezeki badan. Satu lagi rezeki yang tidak bisa. Kenapa? Ada anak hilang. Ini tanggung jawab polisi ini Pak. Masya Allah, bangga kita punya polisi. Anak ibu, alhamdulillah. Hah? Udah, alhamdulillah. Di tempat lain saya ceramah, banyaklah mak-mak minta doa supaya punya anak. Di Batam, anak berserak-serak. Masya Allah. Kira-kira mana yang lebih beruntung? Orang tempat lain atau Batam? Batam. Tempat lain, Ustaz, saya sudah nikah 10 tahun tak punya anak. Ustaz, umur saya udah 40 belum punya anak. Kenapa kau belum punya anak? Saya belum berbini. Ini namanya rezeki badan, rezeki fisik, rezeki zahir. Tapi ada namanya rezeki batin. Rezeki batin. Batin itu tak nampak. Kalau kita berjalan, zahir, nih zahir. Nih zahir. Bahasa Melayunya apa ini? Pundak. Batin, nih. Perut nih batin. Makanya kalau hari raya kita mohon maaf. Zahir dan batin. Zahir nampak, batin tak nampak. Saya mohon izin Pak Kapolsek, saya pergi dulu. Pas saya pergi, saya pun pergi. Mana yang nampak? Makanya disebut zahir. Yang tak nampak, batin.
Kalau perut nampak, berarti beginilah mundur. Rezeki zahir, makan. Makan tu zahir, nampak. Gulai, asam pedas, gulai kambing, gulai sapi. Ada tak orang makan, tak nampak kosong. Kau makan apa? Ini makanan batin, saudaraku. Yang batin itu apa? Ini rezeki batin. Rezeki batin yang paling tinggi adalah iman. Imanlah rezeki yang paling hebat, yang mesti kita jaga. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dalam din agama. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang tak menyangka ini iman. Makanya buya-buya, ustad-ustad, kiai-kiai, tuan guru, kalau ceramah, apa ungkapan dia pertama kali? Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Puji syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Apa beda iman dengan Islam, Pak Ustaz? Salat, zakat, puasa, haji. Nampak itu Islam. Allahu Akbar. Puasa Islam. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada surga, kepada neraka. Apa namanya? Iman. Makanya yang ditulis di KTP itu agama Islam, karena itu yang nampak. Yang tak nampak mana bisa agama iman. Mana ada alat scanmu? Bedahlah dadaku, akan kau nampak di sana iman. Iman ini mesti ditunjukkan. Iman di dalam, dilafazkan di mulut. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah ada iman dan Islam, maka nikmat yang besar lagi adalah istiqomah. Alhamdulillah, ibu-ibu sampai hari ini istiqomah. Amin. Nikmat makan sudah, nikmat minum sudah, nikmat pakaian sudah, nikmat iman sudah. Sampai hari ini istiqomah. Anak kecil dibawa pengajian, itu bukti istiqomah. Mak-mak lain diajak pengajian, kau tak pengajian, anak kau kecil. Kau tak pengajian, anak kau kan tak kecil lagi. Anakku yang kecil dulu pula menitipkan anak kecil. Cucu. Kapanlah ibu mau beribadah? Dulu tak solat duha, dulu tak solat tahajud, dulu tak ikut pengajian majelis taklim karena anak kecil. Sekarang anak yang besar tu pula menitipkan anak kecil. Makanya saya kalau pengajian ada anak lari-lari, lompat-lompat, nangis-nangis, saya tak pernah marah. Karena saya tidak mementingkan suara saya didengar orang. Rekamannya ada. Yang saya pentingkan ibu itu ngaji. Nah, makanya ibu jangan tersinggung. Kalau mata saya tajam lalu tersinggung. Wah, jangan Ustaz Somad marah. Ustaz Somad marah. Tidak. Hari gini ibu-ibu sudah mau pengajian. Alhamdulillah. Di tempat lain ibu-ibu asik nonton obat 3 kali sehari. Infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Sinetron Korea, sinetron India, sinetron Turki. 3 ini Korea, sinetron Turki, cantik-cantik semua. Yang ditonton Turki hidung mancung, ditengok hidung awak jongkok. Akhirnya disuntikkan kresek ke dalam. Bokak. Ditonton pula sinetron Korea, putih, berkaca, teflon. Maka didempullah 2 inci. Sampai tempat pengajian itu kipas mati.
meleleh lah. Hari gini ibu-ibu masih pengajian, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, siapa yang membuat ibu tetap istiqomah, itu pun juga rezeki. Rupanya selama ini ibu punya tetangga, datang dia ke rumah ibu, bu, besok kita pengajian di majelis taklim Ar-Rahmah ya. Malas Kenapa? Itu kemarin ibu-ibu tetangga saya ikut pengajian 2 kali, mati. Ibu pakai jilbabnya ya. Saya kan sudah pakai jilbab. Jilbab ibu itu belum syar'i. Jilbab apa itu? Syar'i itu nutup aurat panjang. Jilbab ibu ini jilbab pasrah tapi tak rela. Jilbab ibu ini kain panjang 2 meter dililitkan di leher. Tapi setelah dia ikut pengajian, maka kawan ini juga adalah rezeki. Katakan nanti setelah pengajian ini, oh my friend, kau adalah rezeki yang dititipkan Allah kepadaku. Kau juga adalah rezeki yang dititipkan Allah kepadaku. Kira-kira ustadz yang ceramah ini rezeki apa tidak? Alhamdulillah. Karena ada juga yang bilang tidak. Aku dengar ceramah Ustadz Somad ini kumat darah tinggiku. Mudahlah, isinya menyinggung perasaan, suaranya pula menggelegar. Oke, kalau tak mau suara menggelegar, kita lembut-lembut aja sekarang. Ibu-ibu sekalian, maka masalah rezeki ini kita sabar. Berapapun yang ditinggalkan suami, sabar. Nanti sabar. Artinya apa? Saya berceramah keras ini suaranya saja, isinya lembut. Kenapa Ustaz bersuara keras? Orang banyak, ramai, panas, jam genting. Ini diundang saya ceramah jam 2, padahal jam segini biasanya orang diundang ceramah. Orang kalau sudah tegang urat perut, maka kendur urat mata. Sudahlah perut kenyang, angin sepoi-sepoi, suara ustadz tuh hilang-hilang timbul. Komplit lah. Maka suara menggelebar. Takbir. Tuh kalau ada nampak ngantuk, sebelah takbir. Enggak sih? Alhamdulillah Ustaz itu bertakbir. Padahal tadi udah nampak, aku udah berbayang-bayang ada udah duluan. Buat. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah. Tengok anak Ustaz masih kecil, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Inilah yang akan jadi Dharma Wanita Provinsi Riau Kepri. Rezeki bu, punya anak gadis cantik. Rezeki punya anak yang nanti akan menjadi muslimah taat. Dari rahim perempuan inilah akan lahir kepala dinas, kepala kantor, kapolri, kapolda, kapolsek, kapolres, RT, RW. Semua pejabat-pejabat yang laki-laki ini semuanya keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari tabung gas? Ini yang di depan ini. Ustadz, RW, Pak Polisi, tentara, pejabat, semuanya keluar dari rahim perempuan. Makanya nanti kalau suami ibu menyepelekan ibu, alah kau apa perempuan? Bang, kau pun keluar dari perut perempuan. Cemana dia mau ngelak? Enggak, aku anak bencong. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya ada ungkapan, bukan hadis Nabi, An-Nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negara. Kenapa ibu-ibu bisa di atas sana? Karena ada tiang yang kokoh. Coba kalau tiangnya batang pisang, roboh, hancur, na'udzubillah. Maka tiang ini harus kuat. Siapa tiang negara ini? Perempuan. Maka perempuan harus memahami rezeki dengan baik. Kalau tidak nanti dia akan mengutuk nasib. Pulang dari sini katakan kepada suami ibu, bang, baru aku tahu rupanya engkau adalah rezeki terhebat yang pernah dikirimkan Allah untuk aku. Apa jawab bapak itu nanti? So sweet my honey.
Kita lanjutkan. Rezeki khusus sudah, rezeki umum sudah, rezeki berkah sudah, pembagian rezeki badan, rezeki zahir, rezeki batin sudah, penunjang-penunjangnya sudah. Sekarang kita bahas bahwa rezeki itu adalah ketetapan Allah. Rezeki wa fis sama, di langit, rizqukum, rezeki kalian sudah ditetapkan di langit. Wa ma tu'adun, semua dijanjikan Allah untuk kalian. Surga dan neraka sudah ditetapkan Allah, tapi ada usaha. Ini rezeki untuk Ustadz Somad, betul, disediakan oleh panitia Majelis Taklim Ar-Rahmah. Ini untuk Ustadz Somad. Kira-kira kalau Ustadz tengok aja masuk ke mulut, harus ada usaha. Didekatkan tangan, dibuka tutupnya, didekatkan ke mulut, diminum. Kenapa tak Ustadz minum? Tak boleh minum berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasya, siapa yang lupa, falyastaqi, minum berdiri, lupa muntahkan. Karena kalau masuk dia ke dalam, rupanya di dalam badan ini ada saringan. Kalau saringan ini kita berdiri, saringan ini telungkup. Tapi kalau kita duduk, saringannya terletak. Maka disaringnya lah air-air yang kotor, yang susah. Air itu kalau banyak pewarnanya, banyak bahan kimianya, berat buah pinggang kita menyaring. Kalau diminum dia berdiri, telungkup. Diminum duduk, telentang saringan. Maka bersihlah dia. Inilah saringan air yang gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah pinggang adalah rezeki, paru-paru adalah rezeki, nafas adalah rezeki. Maka mintalah rezeki yang barokah, anak berkah, keluarga berkah, ilmu berkah, mati berkah, masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tak hanya dapat rezeki di dunia, mendapat rezeki pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini mesti dipahami dengan baik. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki sudah ditetapkan Allah, tapi mesti ada usaha. Jangan habis pengajian ini besok bapak tak kerja. Besok hari Kamis, bukan tanggal merah. Bang, pergi kerja bang. Adinda, sudah ditetapkan Allah. Kalau gitu cakap suami ibu jangan ceramah. Jangan pula begitu kata bapak, bang duduk. Assalamualaikum. Kalau dia ngomong begitu, ibu senyum aja. Adinda, aku tak perlu pergi cari rezeki, sudah ditetapkan Allah. Kalau gitu tidur aja lah bang. Nanti jam 1 dia bangun kan, tanya aja, mana makanan kita? Sudah ditetapkan Allah. Oleh sebab itu maka dalam Islam kita diajarkan usaha. Ada seorang perempuan punya anak tak punya suami. Siapa namanya? Maryam. Banyak yang diam, rupanya banyak di kampung dia punya anak tak punya suami. Yang ada yang sahih, Maryam dituduh orang Yahudi berzina. Maryam berzina. Akhirnya Maryam pun larilah ke tepi Palestina, melahirkan anak laki-laki namanya Isa. Datang orang Yahudi mengejek, "Hai Maryam, kenapa kau hamil tak punya suami?" Maryam bersandar ke batang pohon kurma. Maka Allah berfirman kepada Maryam, apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki, huzzi goncangkan, ilaiki ke pundakmu, bijid'in nakhlati, nakhlati korma, jiz'i pangkal batang korma. Ibu
bersandar ke batang korma, baru melahirkan anak. Disuruh Allah goncangkan pangkal batang korma. Kenapa menggoncangnya pakai belakang? Karena dia baru melahirkan anak, tak bisa berdiri. Kenapa tak disuruh Allah goncang pakai tangan? Anak cuma megang, tak mungkin dikepitin. Pegang. Apa kata Allah? Goncangkan kepadamu pangkal batang korma. Untuk apa? Tusaqit, gugur alaiki padamu rutaban janiyah. Apa arti rutab? Maryam yang baru melahirkan anak menggendong Isa, menggoncang batang korma, keluar korma dari atas, jatuh. Logika apa ini? Payah kalau cerita korma di Batam, karena saya belum pernah nengok korma berbuah. Tapi balik dari sini, ibu ramai-ramai satu grup majelis taklim cari pohon sawit. Sawit sama korma masih sepupu. Coba goncang ramai-ramai. Jatuh dah. Kenapa perempuan yang sendiri baru melahirkan anak disuruh Allah menggoncang korma? Allah mau mengajari pada perempuan-perempuan usaha. Padahal kalau Allah mau, tak perlu kau goncang Maryam. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangankan buah korma, batangnya tumpang sekalian. Tapi karena Allah mau mengajarkan usaha. Jadi rezeki ini harus ada usaha. Berusaha mencari makanan halal, berusaha mencari minuman halal, berusaha mencari pakaian halal, berusaha ikut pengajian supaya terjaga iman dan Islam. Ada majelis taklim datang, ada Buya Yahya datang, ada Ustadz Fulan datang, ada Ustadz Somad datang, tak dapat tempat balik. Merajuk, enggak, beli paket 4 giga, tonton. Tapi jangan pula sampai tak masak, tak menggulai. Si suaminya marah. Kau dari pagi, dari sore sampai siang malam somat tadi gue tengok. Aku tak kau pedulikan. Sudah, sebab itu maka ini adalah menjadi kajian kita bersama. Tadi saya mulai 1:30, sekarang pas 2:30, 60 menit sudah kita bersama. Waktunya jelas, judulnya jelas, isi pengajiannya jelas. Kalau tak jelas, foto. Jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Amin. Sekarang kita jawab pertanyaan.